Baik teman-teman sekalian, pendidikan bukan hanya tentang belajar di kelas, tetapi tentang membentuk sebuah karakter, akhlak, dan cara berpikir seseorang. Dalam Islam, pendidikan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar dalam membangun manusia yang berilmu dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan Islam sebagai sebuah sistem, yaitu bagaimana pendidikan Islam itu memiliki tujuan, komponen, dan proses yang saling berkaitan untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam nilai spiritual dan moral. Pendidikan Islam sebagai sebuah sistem, maksudnya itu pendidikan Islam itu bukan cuma soal belajar agama saja, tetapi terdiri dari banyak bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama supaya tujuan pendidikan bisa tercapai. Di dalam pendidikan Islam ada tujuan, guru, murid, materi pembelajaran, cara mengajar, lingkungan, dan penilaian. Semua itu saling berkaitan. Kalau salah satu bagian tidak berjalan dengan baik, maka hasil pendidikan juga kurang maksimal. Tujuan utama dari pendidikan Islam itu adalah membentuk manusia yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga punya iman, akhlak baik, dan berguna bagi orang lain. Jadi, pendidikan Islam itu tidak cuma mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mengajarkan kita cara bersikap dan berperilaku sesuai ajaran Islam. Guru dalam pendidikan Islam itu bukan hanya menyampaikan materi saja, tetapi juga menjadi contoh yang baik, suri tauladan bagi muridnya. Murid juga tidak hanya dituntut pintar, tetapi harus belajar menjadi pribadi yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Materi yang diajarkan juga bukan hanya tentang agama, seperti fikih atau akidah, tetapi bisa juga ilmu umum selama tidak bertentangan dengan nilai Islam. Cara mengajarnya pun harus baik, misalnya dengan memberikan contoh nyata kepada seorang murid, nasihat, pembiasaan, dan diskusi supaya murid itu lebih mudah paham. Terkadang murid itu sulit paham jika tidak diberikan contoh nyata langsung oleh gurunya. Selain itu, lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat juga sangat mempengaruhi pendidikan anak. Kalau lingkungan baik, maka pendidikan anak juga akan lebih baik. Pendidikan Islam sebagai sebuah sistem itu bisa dipahami sebagai suatu kesatuan yang saling berkaitan dengan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan ajaran Islam yang baik. Dalam berbagai artikel dan jurnal pendidikan Islam, sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama seperti tujuan, pendidik, peserta didik, materi, metode, media lingkungan, dan evaluasi yang semuanya berjalan secara terpadu. Tujuan pendidikan Islam itu sendiri bukan hanya untuk memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia dan mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah atau khalifah di bumi. Karena itu, pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek intelektual, tetapi juga spiritual, moral, dan sosial. Pendidikan Islam sebagai sebuah sistem berarti pendidikan Islam dipahami sebagai satu satuan yang saling berkaitan, bekerja sama dan mencapai tujuan pendidikan berdasarkan ajaran Islam.
Sebagai sebuah sistem, pendidikan Islam memiliki komponen-komponen yang sangat penting, yaitu ada yang pertama adalah tujuan pendidikan. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk insan kamil, yaitu manusia yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Tujuan ini menjadi arah seluruh proses pendidikan. Yang kedua itu ada pendidik. Pendidik atau yang sering kita ketahui itu adalah seorang guru. Guru adalah pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai seorang pengajar atau seorang pemberi ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing teladan dan pembina akhlak peserta didik. Kepribadian guru itu sangat penting dan berpengaruh dalam keberhasilan dalam dunia pendidikan. Yang ketiga ada peserta didik. Peserta didik atau yang sering kita ketahui itu adalah seorang murid. Peserta didik dipandang sebagai individu yang memiliki potensi fitrah yang harus dikembangkan melalui pendidikan agar menjadi manusia yang bermanfaat, bukan untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain juga. Dan yang keempat ada materi pendidikan. Materi pendidikan Islam itu mencangkup ilmu agama maupun ilmu umum yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Materi diarahkan untuk membentuk pengetahuan sekaligus akhlak dari seseorang. Selanjutnya ada metode pendidikan. Metode dalam pendidikan Islam atau cara mengajar dari seseorang guru itu dilakukan dengan cara yang bijaksana, seperti keteladanan, nasihat, pembiasaan, diskusi, dan latihan agar pembelajaran lebih efektif. Selanjutnya lingkungan pendidikan. Tak kalah pentingnya, lingkungan pendidikan juga sangat berpengaruh dalam sistem pendidikan. Lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat itu memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik. Ketiga, lingkungan ini harus saling mendukung untuk mendidik dan membentuk sebuah karakter seorang peserta didik. Dan yang terakhir itu evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan merupakan hal terakhir dalam sistem pendidikan. Evaluasi pendidikan dilakukan untuk mengetahui perkembangan peserta didik, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sesuai dengan nilai keislaman. Baik, itu tadi mungkin penjelasan tentang pendidikan Islam sebagai sebuah sistem. Dari materi itu dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Islam sebagai sebuah sistem adalah proses pendidikan yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan dan bekerjasama untuk mencapai sebuah tujuan di dalam pendidikan Islam. Unsur-unsur tersebut meliputi tujuan pendidikan, guru, peserta didik, materi pembelajaran, metode, lingkungan, serta evaluasi. Semua bagian itu memiliki perannya tersendiri. Semuanya memberikan peran penting dan tidak dapat dipisahkan karena jika salah satu tidak berjalan dengan baik, maka proses pendidikan juga tidak akan kurang maksimal. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada pemberian ilmu, pengetahuan, tetapi juga pembentukan iman, akhlak, moral, dan kepribadian dari seorang peserta didik. Tujuan akhirnya adalah membentuk manusia yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat, memiliki ilmu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia serta mampu menjadi pribadi yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan agama. Guru dalam peserta didik. Guru dalam pendidikan Islam memiliki peran besar sebagai pengajar sekaligus teladan bagi peserta didik. Sementara itu, peserta didik dipandang sebagai individu
yang memiliki potensi dan harus dikembangkan agar berkembang dengan baik. Materi pendidikan Islam juga tidak hanya mencangkup ilmu agama saja, tetapi juga ilmu umum yang harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Metode pembelajaran dilakukan dengan cara yang baik, seperti keteladanan, nasihat, pembiasaan, dan praktik langsung agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat juga sangat mempengaruhi keberhasilan pendidikan Islam. Ketiga lingkungan tersebut harus saling mendukung agar membentuk karakter dan akhlak peserta didik dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, pendidikan Islam disebut sebagai sebuah sistem karena komponennya itu saling mendukung dan bekerja sama untuk menciptakan manusia yang berilmu, bukan hanya ilmu umum, tapi juga ilmu agama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.